Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita masuk sekarang dengan di pembelajaran 2 subtema 4. Dibuka bukunya halaman 135 ya. Masuk di pembelajaran IPA. Pengaruh lingkungan terhadap tumbuhan. Pada permainan rangka alu digunakan 4 batang bambu. Bambu merupakan tumbuhan yang subur dan pertumbuhannya sangat pesat. Dalam satu hari, tumbuhan bambu dapat tumbuh hingga 30 cm. Tumbuhan yang mengalami perkembangan pesat akan dapat berkembang biak dengan cepat. Pertumbuhan bibit tumbuhan yang baik dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya. Beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan adalah kandungan zat hara di dalam tanah, cahaya matahari, dan air. Bila semua terpenuhi, maka pertumbuhan tumbuhan dapat berlangsung dengan baik. Kita jawab sama-sama di Ayo Menjawab. Kalian kerjakan di buku PS tematik ya. Mengapa tumbuhan bambu dikatakan memiliki pertumbuhan yang pesat? Kalian tulis ya. Karena memiliki sistem rizoma. Karena memiliki sistem rizoma dependen unik ya. Karena memiliki sistem rizoma dependen unik. Tergantung pada kondisi tanah dan klimatologi tempat jadi tanaman tersebut ya. Jadinya klimatologi itu sendiri adalah iklim ya, ilmu iklim yang didefinisikan sebagai kondisi cuaca yang rata-rata selama periode waktu yang panjang ya. Nah, sementara sistem rizoma independen ini ada dependen ya. Rizoma independen adalah masa pertumbuhan yang relatif lebih cepat dibanding tumbuhan pada umumnya ya. Nah, itu salah satu contohnya adalah bambu. Yang kedua, sebutkan empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan ya. Yang pertama zat hara, kedua tanah, ketiga cahaya matahari, dan keempat air. 3. Apa fungsi bagi tumbuhan bila empat faktor tersebut tidak terpenuhi? Pastinya akan mati ya. Tadinya layu, lama-lama kelamaan akhirnya mati ya. Keempat, apa pengaruh pertumbuhan yang pesat bagi tumbuhan? Yang pertama zat hara, kedua tanah, ketiga cahaya matahari, dan keempat air ya. Nah, sekarang kalian perhatikan yang ayo mendengar. Perkembangbiakan tumbuhan berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup ya. Begitupun dengan tumbuhan. Terdapat berbagai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Dua contoh perkembangbiakan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah mangga. Biji mangga terdapat di dalam buah mangga. Pada biji terdapat calon tumbuhan baru yang disebut embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Sekarang kalian perhatikan ya dari daur ini ya. Ya, yang pertama bunga ya. Dia keluar bunga, kemudian jadi buah. Di dalam buah itu ada bijinya, kemudian biji keluar akar, keluar kecambah, kemudian akarnya lebih tambah lagi, lalu keluarlah yang namanya daun sehingga menjadi pohon ya. Kemudian perkembangbiakan dengan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol atau berkelompok. Kalian pernah lihat pisang ya, hidupnya berkelompok ya, gerombolan atau berkelompok. Contoh tumbuhan tersebut adalah tumbuhan pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek ya. Pada tumbuhan pisang, bambu, dan tebu, tunas tumbuh dekat dengan induknya. Tunas pada tumbuhan tersebut tumbuh pada pangkal batang induk dekat dengan sistem perakarannya ya. Nah, cocor bebek kalian bisa, ini pisang ya, yang ini cocor bebek. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya itu di tepi tanaman cocor bebek itu sendiri ya, itu ada tunas yang merupakan calon individu tumbuhan baru
ya. Biasanya di situ pun dia sudah ada akar. Berbeda dengan pisang, bambu dan tebu, tunas pada cocor bebek tumbuh pada daun. Nah, tepian daun cocor bebek banyak ditumbuhi tunas-tunas calon individu baru, ya. Hal ini merupakan cocor bebek yang dibudidayakan dengan cepat. Nah, cocor bebek ini adalah termasuk tunas adventif, ya, adventif pada daun. Nah, tunas adventif pada daun itu salah satunya cocor bebek. Lalu tunas adventif akar itu sukun, cemara, kersen, dan kesemek, ya, pohon kesemek. Nah, kalian buka halaman 137 lanjut di Ayo Mencari Tahu. Kalian kerjakan ini di buku PS tematik, ya. Miss bacakan. Yang pertama, tunas, ya. Kalian tulis tunas. Tumbuhan muda yang baru timbul dari tunggul, dari batang kayu yang ditebang, bakal cabang, ranting yang baru mulai tumbuh, ya. Yang kedua, tebu. Tumbuhan yang berruas-ruas berisi air dalam batangnya yang manis. Yang ketiga, pangkal. Bagian yang permulaan atau yang dianggap sebagai dasar, terutama tentang sesuatu yang panjang seperti pohon, tongkat, atau tiang, ya. Kemudian yang keempat, embrio. Embrio ini adalah bibit atau bakal benih yang akan menjadi sesuatu, ya. Nah, yang kelima terakhir adalah biji. Itu ada isi buah, artinya isi buah, ya. Nah, untuk ayo berlatih ini kalian kerjakan sebagai PR di rumah, ya. Nah, di sini jawabannya tidak hanya satu, tapi bisa satu nomor lebih dari satu jawabannya. Paham, ya? Nah, halaman 138 kalian buka. Di sini banyak contoh tumbuhan lain yang berkembang biak dengan biji. Satu contoh diantaranya adalah kacang hijau. Kalian pernah kan menanam kacang hijau waktu kelas 1 pernah kalian menanam, ya. Nah, di sini ini sirkulasi daur hidup kacang hijau. Di sini kalian sudah bisa lihat dari kacang, ya, dari bunga, kemudian buah, lalu biji-bijinya keluar, dia punya kecambah, keluar akarnya, ya, keluar mulai daunnya, dan akhirnya jadilah pohon kacang hijau, ya. Nah, yang ini ayo lakukan, ini PR kalian. Kalian mencari tahu, ya, informasi tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, ya. Apa saja pokoknya tanaman yang berkembang biak dengan tunas, kalian tempelkan gambarnya di sini dan kalian tulis di sini berkembang biaknya dengan tunas seperti apa, bagaimana, ya. Jadi kalian tempel lalu kalian jelaskan. Oke, anak-anak, terima kasih semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.